Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Zidan Tamimi dengan NIM 422310072 dari Program Studi Teknik Informatika STTNIT ITEK Jakarta. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah aplikasi nirkabel, yaitu aplikasi Sistem Informasi Resep Digital yang saya beri nama Resep Hub. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Flutter sebagai front-end, PHP native sebagai back-end, serta MySQL sebagai database-nya. Perkembangan teknologi saat ini membuat banyak aktivitas dapat dilakukan secara digital, termasuk dalam menyimpan resep masakan. Masih banyak orang yang mencatat resep menggunakan buku tulis atau menyimpan di berbagai media sehingga seringkali sulit ditemukan kembali jika ingin digunakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya membuat aplikasi Resep Hub sebagai media untuk menyimpan dan mengelola resep masakan secara digital sehingga lebih rapi, mudah dicari, dan dapat diakses melalui perangkat smartphone. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna dalam mengelola koleksi resep pribadi secara lebih praktis. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan registrasi dan login, membuat kategori resep, menambahkan resep, mengubah data resep, menghapus resep, serta mencari resep yang dengan lebih cepat. Pada pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan beberapa teknologi, yaitu Flutter sebagai framework mobile, bahasa pemrograman Dart, PHP native sebagai back-end REST API, database MySQL, XMPP sebagai web server lokal, Visual Studio Code sebagai editor kode, Android Studio sebagai emulator, dan proses build aplikasi. Fitur utama yang terdapat pada aplikasi Resep Hub yaitu registrasi akun, login, dashboard, manajemen kategori resep, manajemen resep, upload foto resep, pencarian resep, dan logout. Seluruh data tadi disimpan ke dalam database sehingga setiap pengguna hanya dapat mengelola data miliknya sendiri. Selanjutnya, ada use case diagramnya. Database yang digunakan pada aplikasi Resep Hub. Database yang digunakan pada proyek ini saya menggunakan MySQL yang dijalankan menggunakan SMPP sebagai web server lokal. Pada database ini terdapat 3 tabel utama, yaitu user, kategori, dan resep. Struktur dari ketiganya, yang pertama tabel kategori. Tabel kategori digunakan untuk menyimpan kategori resep yang telah dibuat oleh pengguna. Tabel ini memiliki field ID, user ID, nama, create add, update add. Dengan adanya user ID, maka setiap pengguna hanya dapat melihat kategori miliknya sendiri. Selanjutnya yaitu tabel resep. Tabel resep digunakan untuk menyimpan seluruh data resep makanan. Beberapa field yang digunakan yaitu ada ID, user ID, kategori ID, nama, description, ingredient, step, cooking time, servings, image, create add, dan update add. Dengan adanya user ID dan kategori ID, setiap resep dapat diketahui dimiliki oleh pengguna siapa dan termasuk ke dalam kategori apa. Selanjutnya itu ada tabel user. Tabel user digunakan untuk menyimpan data akun pengguna aplikasi. Field yang terdapat pada tabel ini yaitu ID sebagai primary key, nama untuk menyimpan nama pengguna, email sebagai email yang digunakan saat login, password adalah yang telah disimpan dalam bentuk hash sehingga lebih aman.
create add, dan update add untuk mencatat waktu data dibuat dan diperbarui. Dari ketiga tabel tersebut saling berhubungan sehingga proses login, pengelolaan kategori, dan pengelolaan resep dapat berjalan dengan baik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur project Flutter yang digunakan pada aplikasi Resist Hub. Struktur project dibuat menjadi beberapa folder agar kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Yaitu yang pertama ada folder config yang di dalamnya ada file API config.dart yang digunakan untuk menyimpan alamat REST API, endpoint login, register, dashboard, kategori, resep, serta konfigurasi timeout request, sehingga seluruh service dapat menggunakan alamat API yang sama. Selanjutnya ada folder models. Folder models digunakan sebagai representasi data yang diterima dari backend. Misalnya model user digunakan untuk data pengguna, model resep digunakan untuk data resep, dan model kategori digunakan untuk data kategori. Model-model ini membantu proses konversi data JSON menjadi objek Dart. Selanjutnya itu ada folder screen. Folder screen berisi seluruh tampilan halaman dari aplikasi Resist Hub. Ada out, folder out berisi halaman login dan register. Terus ada kategori, folder kategori berisi halaman pengelolaan dari kategori. Selanjutnya ada folder dashboard berisi halaman utama yang menampilkan ringkasan data dari aplikasinya. Kemudian ada folder resep yang berisi halaman daftar resep, gambar resep, edit resep, serta detail resep. Juga ada folder service. Folder service berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Flutter dengan REST API. Setiap file service menangani request HTTP ke backend PHP. Nah, ini salah satunya ada out service.dart digunakan untuk proses login dan register. Ada kategori service.dart. Kategori service.dart digunakan untuk proses CRUD kategori. Kita ada dashboard service digunakan untuk pengambilan data statistik yang ditampilkan pada halaman dashboard. Selanjutnya ada resep service digunakan untuk proses CRUD resep, penyajian resep, serta upload gambar menggunakan multi-part request. Selanjutnya itu ada folder utils. Folder utils berisi helper yang digunakan oleh aplikasi. Contohnya ada constant.dart. Constant.dart digunakan untuk menyimpan warna aplikasi, teks, dan konstanta lainnya agar lebih mudah digunakan pada seluruh objek. Terus ada local storage.dart. Ini digunakan untuk menyimpan session login menggunakan share preference sehingga pengguna tidak perlu login kembali setiap membuka aplikasi. Selanjutnya ini ada file utamanya yaitu main.dart. Merupakan titik awal aplikasi Flutter. Pada file ini dilakukan proses inisialisasi aplikasi serta pengaturan root menuju setiap halaman-halaman yang tadi ini. Kemudian kita mulai
lanjut ke demo aplikasinya. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Pertama ini tampilannya aplikasinya. Pertama saya akan membuka aplikasi Resep Hub-nya. Nah, di halaman awal tersedia menu login dan register. Ini tampilan menu loginnya. Ini tampilan dari registernya. Saya akan login menggunakan akun yang telah saya buat sebelumnya. Ini. Ya, ini setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan jumlah resep, kategori yang dimiliki serta resep-resep terbaru yang dibuat. Pada halaman dashboard ini juga terdapat beberapa tombol. Itu ada tombol beranda, tombol daftar resep, tombol kategori, dan tombol logout. Selanjutnya saya akan masuk ke halaman kategori dulu nih. Nah, di halaman kategori, pengguna dapat menambahkan kategori baru, mengubah nama kategori, menghapus kategori, serta mencari kategori melalui kolom pencarian. Ini kalau misalnya buat nih ya, kita buat contohnya masakan Nusantara. Kita simpan kategorinya. Ada pop-up tulisan sukses. Kategori berhasil ditambahkan. Kita pencet OK. Nah, ini masakan Nusantara. Nah, ini juga bisa diedit. Misalnya mau diganti tulisannya. Jadi, masakan daerah. Kita update. Dan tulisan pop-up kembali yaitu sukses. Kategori berhasil diperbarui. Pencet OK. Nah, ini kalau misalnya mau mencari kategori, misalnya kategorinya banyak gitu. Nah, ini bisa dicari nih di minuman begini. Selanjutnya juga bisa menghapus kategori yang telah dibuat. Misalnya ini yang tadi kita buat nih ya, masakan daerah. Kita hapus. Ada pop-up tanya nih, apakah Anda yakin ingin menghapus kategori ini? Jika iya, pencet hapus. Jika tidak, batal. Kita hapus. Nah, pop-up lagi kategori berhasil dihapus. Tapi ini belum terhapus karena kita harus refresh supaya terulang kembali. Selanjutnya itu kita akan ke daftar resep. Nah, di sini pada halaman ini pengguna dapat melihat seluruh daftar resep yang telah disimpan. Saya akan mencoba menambahkan satu resep baru. Nih, kalau mau menambahkan di sini nih, tombol tambah, pilih gambar. Oke, ini. Terus nama resepnya, nama masakannya. Dari sini saja. Selanjutnya pilih kategori yang telah dibuat tadi. Terus waktu memasaknya, nama masukan, serta berapa porsi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada deskripsinya. Nah, kemudian ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat masakan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada juga langkah memasak resepnya. Kita salin. Nah, jika semua sudah terisi, kita simpan resepnya. Ada pop-up menunjukkan bahwa resep berhasil ditambahkan. Nah, misalnya juga mau edit nih, ternyata dia waktunya tuh cuma 40 menit juga bisa. Ini 40 menit. Nah,
Kemudian update resep, ada pop-up menunjukkan resep berhasil diperbarui. Kemudian juga bisa ada keterangan dibuat kapan serta diperbaruinya kapan. Kemudian juga bisa misalnya resepnya sudah tidak mau lagi, bisa dihapus. Ada pop-up menanyakan apakah Anda ingin menghapus resep ini. Kalau iya tinggal chat hapus dan ya. Nah, di sini juga ada pencarian resep. Kalau misalnya resepnya banyak, mau nge-scroll kebanyakan, nah ini bisa dicari di sini. Bisa jadi judulnya, bahannya, misalnya jus. Nah, kalau kategori dia di sini, misalnya kategori minuman, akan tampil semua kategori minumannya. Nah, karena hanya itu saja, nah ini tombol logoutnya ya. Coba kita keluar dari sini, kita logout. Nah, akan ada pop-up, apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi ini. Jika ingin keluar, tinggal pencet logout. Seperti itu saja. Nah, ini kembali lagi ke halaman login dan registernya. Nah, kesimpulan dari pengembangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Resep Hub telah berhasil dibuat sesuai dengan tujuan penelitian. Aplikasi ini mampu membantu pengguna dalam menyimpan, mengelola, mencari, mengubah, dan menghapus resep masakan secara digital melalui perangkat smartphone, karena smartphone sering digunakan dan mudah. Selain itu, seluruh data telah terintegrasi dengan database MySQL menggunakan REST API sehingga proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik. Demikian presentasi mengenai aplikasi sistem informasi resep digital Resep Hub yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengembangan aplikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.